Pernah nggak sih pusing sama aturan grammar bahasa Inggris? Kayaknya rumit banget gitu ya. Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng dasar-dasarnya, biar jadi lebih gampang dan nggak bikin kepala ngebul. Dan panduan kita hari ini datang dari buku keren ini, The Farlex Grammar Book. Anggap aja buku ini kayak peta harta karun kita ya. Kita bakal bongkar semua misterinya, biar kita bisa nemuin alat-alat yang pas untuk komunikasi yang lebih mantap. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama ada satu rahasia besar soal grammar yang perlu kita bongkar. Ini mungkin sesuatu yang udah lama banget kita percaya. Siap kan? Coba deh baca kutipan ini. Ngena banget gak sih? Jujur aja, saya juga dulu mikir gitu. Kayaknya dari sekolah kita udah diajarin kalau grammar itu kaku, banyak aturan, bikin pusing. Pokoknya kayak tembok besar yang harus kita lewatin. Nah, ini dia kuncinya. Gimana kalau kita coba putar balik cara pandangnya? Gimana kalau grammar itu bukan buku aturan yang super tebal, tapi sebuah kotak perkakas, isinya alat-alat keren yang justru bisa kita pakai buat ngebangun komunikasi yang jauh lebih oke. Jadi ini bukan soal batasan, tapi soal kemungkinan. Oke, kalau kita udah setuju grammar itu kayak kotak perkakas, terus isinya apa aja? Gimana cetak birunya? Gampangnya gini, semua itu dasarnya cuma terdiri dari 3 bagian utama, dan ketiganya ini saling nyambung. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama ada yang namanya jenis kata. Anggap aja ini bahan mentahnya, batu bata, semen, kayu, ya kata-kata itu sendiri. Kedua ada infleksi. Nah di sini bahan-bahan tadi kita olah. Kayak motong kayu biar ukurannya pas, atau dalam bahasa kita ubah kata dari tunggal jadi jamak. Terakhir yang ketiga ada sintaksis. Ini buku panduannya, petunjuk perakitannya, gimana cara nyusun semua bahan tadi biar jadi bangunan kalimat yang kokoh dan punya arti. Oke, sekarang kita mulai masuk lebih dalam ya. Kita bakal kenalan sama blok bangunan yang paling-paling dasar, yang paling sering kita pakai. Apa itu? Noun atau kata benda. Definisinya simpel banget loh. Pada dasarnya, apapun yang bisa kamu tunjuk atau sebut namanya, mau itu orang kayak guru, tempat kayak rumah, benda kayak HP, bahkan sesuatu yang nggak kelihatan kayak ide atau kebahagiaan, itu semua adalah kata benda. Dan ini penting banget buat diingat. Kata benda itu ibarat fondasi rumah. Tanpa fondasi ya nggak ada rumahnya. Sama kayak kalimat. Tanpa kata benda, kalimat kita jadi kosong. Nggak ada yang dibicarain. Intinya, nggak ada kata benda, ya nggak ada cerita. Nah, di dalam kalimat, kata benda ini punya 2 peran utama. Bisa jadi subjek, alias si pelaku. Contohnya di kalimat, anjing itu mengejar ekornya. Yang melakukan aksi kan si anjing. Nah, dia subjeknya. Terus juga bisa jadi objek, alias yang dikenai aksi. Di kalimat yang sama, yang dikejar-kejar itu kan ekornya. Jadi ekornya itu objeknya. Simpel kan? Satu yang ngerjain, satu yang dikerjain. Nah, yang seru dari kata benda ini, ternyata dia nggak cuma satu jenis. Ada macam-macam loh bentuk dan fungsinya. Yuk kita jalan-jalan sebentar, lihat ada apa aja jenisnya. Oke, yang paling dasar nih, bedalin antara yang umum sama yang spesifik. Kata benda umum itu ya umum. Kalau kita bilang kota, bisa jadi kota mana aja kan? Tapi kalau kita sebut Jakarta, nah itu jadi spesifik, cuma satu. Itulah yang disebut kata benda diri atau proper noun. Makanya nama spesifik kayak gitu selalu ditulis pakai huruf besar di depannya. Berikutnya, ada bedanya antara yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Gampangnya gini, kalau kamu bisa pegang atau lihat kayak meja atau buku, itu namanya kata benda konkret. Tapi kalau kayak cinta, kesedihan, atau keadilan, nah itu kan nggak bisa kita pegang. Itu adanya di pikiran dan perasaan kita. Itulah yang disebut kata benda abstrak. Dua-duanya sama-sama kata benda, cuma yang satu wujudnya fisik, yang satu lagi wujudnya ide. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ada beberapa contoh kata benda yang unik banget, bahkan mungkin bikin kaget. Biar kita lihat betapa kaya dan kreatifnya dunia kata benda itu. Contohnya nih, kata benda kolektif, terutama buat hewan. Di bahasa Inggris itu unik banget. Mereka nggak cuma bilang sekelompok singa, tapi lebih keren lagi. A pride of lions. Atau sekumpulan ikan, bukan cuma sekelompok, tapi a school of fish. Lucu ya, ikan kok punya sekolah, keren dan puitis banget kan? Dan yang lebih keren lagi, gini. Walaupun a pride of lions itu isinya banyak singa, kata pride itu sendiri dianggap sebagai satu kesatuan, tunggal. Makanya kita bilangnya, the pride is resting. Pakai is, bukan are. Satu kelompok, dianggap satu benda. Ada lagi nih yang nggak kalah seru. Namanya kata benda majemuk. Ini kayak main gabung-gabungin kata.
Kita ambil dua kata, kita tempel, dan jadi deh kata baru dengan arti yang baru juga. Contoh paling gampang, kata mata digabung sama kata hari, jadinya matahari. Beda banget kan artinya? Keren! Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih intinya? Apa yang paling penting untuk kita ingat? Kita balik lagi ke ide awal tadi ya. Anggaplah grammar itu bukan ujian yang bikin stres. Anggap aja itu sebagai kotak perkakas pribadi kamu. Makin kamu kenal sama semua alat di dalamnya, kayak berbagai jenis kata benda yang barusan kita lihat, makin jago juga kamu merangkai kata-kata, membangun komunikasi yang lebih jelas, lebih kuat, dan pastinya lebih efektif. Nah, sekarang coba deh pikirin ini. Sebenarnya setiap hari tanpa sadar kita udah pakai ratusan kata benda. Bayangin kalau kita mulai pakai semua alat ini dengan lebih sadar dan kreatif. Kira-kira ide keren apa yang bisa kamu bangun besok? Cerita apa yang mau kamu sampaikan ke dunia? Semuanya ada di tangan kamu.